Shalom Renewal, mari kita bersatu dalam doa Unity in Prayer setiap hari jam 8 malam. Persembahan persepuluhan di Bank BCA atas nama Yeni Dianawati di 466 Persembahan diakonia di Bank BCA atas nama Suryan 076 2200 226. Office the Pastor bagi yang membutuhkan pelayanan doa atau pelayanan lainnya bisa menghubungi 0878 8377 1100. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka."
Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
you God. Pagi hari ini Tuhan, kami mau deklarasikan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar ada di dalam hidup kami. Dan kami percaya waktu setiap kami buka hati, kami mengalami hadirat Tuhan. Kami mengalami kesembuhan. Kami mengalami pemulihan. Dan kami mengalami terobosan Tuhan. Oh God, Jesus Lord. Mari umat Tuhan saat ini dimanapun engkau berada, come and worship Him. Mari buka hatimu dan katakan, Tuhan, aku mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Aku mau mengalami Engkau pagi hari ini. Aku mau mengalami kasih-Mu Tuhan. Oh, we need you Lord God. We need you Holy Spirit. Syarabakila labo. Hirebosia dakayanamo ralabasi. Oh Jesus God Lord. Oh Jesus God Lord. Oh Jesus God Lord. Rombu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
perlu Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang menjadi perlindungan kami Tuhan. Hari saat ini angkat setiap kekhawatiran kami. Mari saat ini angkat setiap ketakutan kami Tuhan. Holy Spirit God, Holy Spirit Lord, mari mengalir ya Roh Kudus. Bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang mengubahkan hidupmu. Itu yang mengubahkan hidupmu. Mari penuhi kami. Penuhi kami, Roh Kudus. Penuhi kami ya
Engkau yang dahsyat, Engkau yang ajaib, Engkau yang mulia, Engkau yang perkasa, hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami. Kami membutuhkan Engkau lebih lagi. Penuhi kami sampai berlimpah-limpah. Penuhi Tuhan. Setiap anak-anakmu yang mendengar, melihat kebaktian ini Tuhan, yang mengikuti kebaktian ini, Syama orang kaya bayar. Shekandaroloboshi, Shekandaroloboyalabayashando, Orarabayaskandaralabayas. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, nikmati kuasa Tuhan. Terobosan demi terobosan terjadi, terobosan demi terobosan terjadi. Oh haleluya, terobosan demi terobosan terjadi hari ini, hari ini, hari ini. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan kami dalam pengadilan akan kami buktikan salah. Itulah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang kami terima daripadamu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada pembelaan, ada penyertaan, ada perlindungan, ada kuasa Tuhan yang memenuhi kehidupan kami. Oratakaya rabasandara rabaya. Siapakah lawan kami jikalau Engkau ada beserta dengan kami? Kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami percayakan setiap janji-janji-Mu ya Aba. Oh, janji-janji-Mu ya dan amin. Karena hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena kami hidup di dalam janji-janji-Mu. Janji-janji-Mu yang telah teruji Tuhan. Dari dulu, sekarang bahkan selama-lamanya. Janji-Mu itu adalah janji yang murni. Oh ratakabaya sekadosi kadadosi kadosi. Hari ini kami deklarasikan Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Tuhan yang hidup, yang telah bangkit, yang memberikan kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Oh rapatakaya rabaya sandara ramaya sandara. Oh rarabararabararabaya sandara. Kami percaya hidup kami ada dalam perlindungan-Mu. Hidup kami ada di dalam berkat-berkat-Mu. Karena Engkau telah memerintahkan berkat atas kami. Di dalam lumbung kami. Dan dalam setiap usaha kami. Engkau akan memberkati kami di negeri yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan Allah kami.
Engkau dahsyat. Oh rabababababa. Karena Tuhan telah menetapkan kami sebagai umat yang kudus. Orang-orang yang percaya padamu. Engkau telah tetapkan sebagai umat-Mu yang kudus. Seperti yang telah Engkau janjikan dengan sumpah kepada kami. Oh Rabba, jika kami berpegang pada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Dan jika hidup kami menurut jalan yang ditunjukkannya. Oh haleluya. Oh haleluya. Shekina rarabaya shanda rarabaya. Shekina rarabaya labaya shidiri adadara. Oh, sembah Tuhan. Haleluya. Shekina rarabo. Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini kami mempersembahkan pujian dan penyembahan kami kepada yang kudus, kepada yang hidup, kepada yang mati dan bangkit. Yesus Tuhan kami. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak dipuji, disembah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah bermazmur bagi Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Shekinah raraboya. Hey. Shekinah raraboya. Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu. Engkau mencurahkan anugerah-Mu. Haleluya. Shikinarararaboya. Shikinarararaboya. Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, Yesus Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu. Kami ada dalam realita-Mu. Kami ada dalam kemuliaan-Mu. Mujizat terjadi pada pagi hari ini. Mujizat terjadi hari ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Kuasa Tuhan bekerja. Lebebebe marabaya sana. Oh, yeah, yeah. Kau Tuhan Yesus yang hebat. Engkau Yesus Tuhan yang dahsyat. Engkau Yesus Tuhan yang besar. Engkau Yesus Tuhan yang berperkara bagi kami. Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami. Engkau Yesus yang menjadi perisai kami. Haleluya. Haleluya. Jesus. Oh, oh, oh. Oh. Shidi ada rabo shadow. Shidi ada rabo shadow. You are mighty God. You are mighty God. And I worship you. And I worship you. How great Yes. is our God. Sing with me. How great
Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hari-hari ini, bagi anak-anak Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang besar. Di balik kegelapan ini ada terang Tuhan. Di balik kekelaman ini ada sinar kemuliaan Tuhan. Yang akan memenuhi dan menyinari setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan setiap orang-orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Mereka akan menyatakan kemuliaan Tuhan dan terang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada hal-hal yang Tuhan akan singkapkan. Ada hal-hal yang Tuhan akan bukakan. Akan Tuhan berikan pengertian-pengertian baru bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Sekali lagi, setiap orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang terpilih tidak akan pernah dipermalukan. Ada pembelaan, ada penyertaan, ada perlindungan, ada kuasa Tuhan yang mengikuti setiap orang-orang percaya. Untuk itu serahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Berharap dan percaya kepadanya. Dia akan mengambil alih hidupmu dan keluargamu. Dan Dia akan mulai menuntun hidupmu dan memimpin kehidupanmu. Di dalam tujuannya, di dalam rencananya. Sekali lagi, setiap anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan, tidak akan pernah dipermalukan. Kenapa? Karena Tuhan yang besar ada di pihak kita. Tuhan yang besar, Yesus Tuhan, yang menjadi perlindungan kita. Dia yang akan menjadi penyedia dalam setiap kehidupan. Dalam setiap kehidupanmu, aspek hidupmu, Tuhan yang mengendalikan. Tuhan yang berperan. Untuk itu, masuk di dalam kebenarannya. Untuk itu, masuk di dalam firman-Nya. Di hari-hari yang akan datang akan banyak terjadi mujizat-mujizat yang mengikuti setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Di tengah-tengah pandemik ini, justru Tuhan menyatakan pribadi-Nya. Tuhan menyatakan kebesaran-Nya. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Oh haleluya, rabasyakatakaya rabakasan. Karena kami percaya Tuhan, kami hidup di dalam hukum Kristus, bukan hukum dunia. Kami hidup di dalam realitanya Tuhan. Kami berjalan di dalam realitanya Tuhan. Kami berjalan di dalam janji-janji-Mu Tuhan. Tuntun kami, pegang kami, jangan lepaskan kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami. Gereja-Mu yang saat-saat ini mungkin sedang ada di dalam kelemahan. Kuatkan mereka. Pulihkan mereka. Nyatakan pribadi-Mu di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan. Horabakashantara labo. Herebekadoshi kadoshi kadoshi kadabaya sandara labaya. Engkaulah Tuhan kami. Dan Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap janji-janji-Mu itu akan selalu digenapi dalam kehidupan kami. Karena janji-Mu adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peluburan di tanah.
Betapa dahsyat dan hebatnya janji-Mu itu Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang mengandalkan Engkau. Bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Bergantung kepadamu. Bagi setiap orang-orang yang mengasihi Engkau. Engkau akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kami akan tetap naik, bukan menjadi turun. Itu janji-Mu ketika kami mendengarkan perintah-Mu Tuhan. Yang Engkau sampaikan hari ini. Dan kami lakukan dengan setia. Hamba berdoa Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu di hari-hari yang di depan. Buka telinga, buka mata rohani mereka. Supaya mereka mendengarkan suara-Mu. Biar kami terus membangun mezbah kami. Dan mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup. Kudus, kudus dan berkenan kepadamu. Engkau ada di tengah kami. Engkau tahu kerinduan setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Engkau tahu setiap kebutuhan mereka Tuhan. Penuhi Tuhan. Penuhi mereka. Jikalau ada mereka yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan sembuhkan saat ini. Jamah. Jamah. Bapak Ibu yang sakit, Engkau taruh tangan-Mu. Engkau letakkan pada bagian yang sakit. Engkau akan merasakan jamahan Tuhan. Engkau akan merasakan jamahan Tuhan. Engkau akan merasakan kasih Tuhan. Engkau akan merasakan kehangatan kuasa Tuhan. Itu mulai mengalir dalam tubuhmu. Yang membawa kesembuhan. Dan oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau telah sembuh. Engkau telah sembuh. Engkau telah sembuh. Dan setiap ikatan-ikatan apapun pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Aku hardik engkau. Tinggalkan setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus mulai menaungi. Memenuhi setiap pribadi lepas pribadi. Yang mendengar. Yang melihat. Yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus. Horalabaya Shandara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Engkau begitu baik. Engkau begitu dahsyat. Engkau begitu luar biasa. Oh Rabaya Shandara. Oh Rabaya Shandara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Dia akan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita semua anak-anaknya, hamba-hambanya, damai sejahtera. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Yang ada di rumah, hormati Tuhan, bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dicurahkan dari tahta Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan melalui Roh Kudus yang memenuhi, menaungi, menyertai, menerangi hidup kita dan keluarga kita, membela kita, menuntun kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain untuk menggenapi setiap tujuan-tujuan Tuhan. Dan setiap kita sedang berjalan, sedang berlari kepada tujuannya Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Diberkati kita dimanapun kita berada. Jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan ada di pihak kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai.
bahkan sampai selama-lamanya kita hidup dalam kerajaan yang kekal. Yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.